Oke, bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang validasi ya, teman-teman. Validasi, kenapa kita belajar validasi? Tujuannya adalah agar data yang masuk ke dalam database atau data yang diterima oleh website kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal minimal 3 karakter untuk karakter. Untuk bagian nama ini, bagian ya, student ini misal namanya misal minimal 3 karakter. Nah, itu kita bisa pakai validasi. Sebenarnya validasi ini teman-teman sudah taruh di bagian migration ini dikit-dikit, migration tipis-tipis. Misal nih syaratnya string, nah itu kan termasuk validasi kan. Dia cuma bisa menerima string doang. Juga sebenarnya di bagian kita bisa naruh validasi di migration juga bisa, misal maksimal 200 kata, nah ini bisa. Atau dia misal required requ required, nah kayak gini bisa. Gimana ya? Kayak gini ya? Lupa saya. Pokoknya gitu. Sebenarnya kita bisa naruh dia itu di bagian migration, tapi di bagian migration ini kita nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih detail, kayak misalnya minimal 3 karakter, itu nggak bisa, teman-teman. Nah, solusinya teman-teman tuh bisa taruh di bagian controller. Bagian controller sini. Contohnya gimana? Contohnya misal kita buat validasi ketika user melakukan penambahan data. Public function misal store. Ini nama store ini opsional, cuman biasanya emang pakai store ya, teman-teman, buat menandakan kalau ini itu function buat nambah data. Request kita ambil dari HTTP, Illuminate HTTP. Terus enter. Setelah kita ambil, kita buat variabelnya request kayak gini. Terus kurung kurawal. Nah, di sini kita kasih kayak validasinya. Misal kita masukkan dia ke dalam variabel validated sama dengan kayak gini bisa. Dollar request validate keliru. Terusnya di dalam kurung titik koma, kurung kotak, enter, name. Terus misal dia required, terus min 3 karakter misal gitu ya. Terus birth date-nya itu birth date, misal dia itu required terus apa ya, required terus formatnya date, terus bio-nya apa validasinya misal bio itu required aja, required ini. Nah, kayak gini tuh bisa. Terus cara pakainya gimana? Cara pakainya tinggal waktu student ini create data, kayak gini, dia itu harus menggunakan validasi. Kita panggil validasinya validated. Nah, kayak gini nih bisa teman-teman taruh di bagian controller. Cuman ini tuh nggak direkomendasikan, teman-teman. Kenapa? Kayak kalau misalnya nih, ini kan cuma satu satu hal doang. Misal satu apa ya? Satu hal doang, bener. Misal kita punya banyak yang harus divalidasi, misalnya sampai 20, misal gitu. Ada nama, alamat, email, KTP, bla 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 bla. Nah, kalau misalnya teman-teman taruh di controller, controllernya bakal penuh sama validasi aja. Padahal kan di controller itu nggak cuma store, nanti ada delete, ada show, dan macam-macam lah pokoknya. Intinya kalau misalnya di controller. Nah, jadinya nggak cocok kalau misalnya teman-teman taruh validasi ini di controller. Penyebab lainnya adalah teman-teman juga sudah lihat lah ya, dari kata controller. Controller berarti dia tugasnya tuh mengontrol, bukan mengecek. Nah, untuk urusan pengecekan itu harusnya kita kasih dia ke bagian satpam gitu. Nah, di Laravel kita ada eh apa ya? Ada fitur sendiri atau tempat untuk menaruh validasi ini, yaitu quest, teman-teman.
Untuk membuat request, teman-teman bisa ketikkan di terminalnya php artisan make request kayak gini. Setelah itu dilanjutkan dengan uh, nama requestnya. Nah, biasanya nama requestnya ini mencerminkan dia sedang melakukan apa. Misal mengvalidasi penyimpanan data student, ya udah berarti namanya store student request kayak gini, terus teman-teman enter. Nah, otomatis kita dibuatkan sebuah file baru di bagian HTTP, ada request store student request. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk sementara bagian authorize ini kayak apa ya? Authorize ini buat ngecek apakah user ini punya tiket masuk itu. Nah, untuk sementara kita jadikan dia true dulu. Ini defaultnya false kalau misalnya punya izin masuk, baru dia true. Nah, karena kita belum buat tentang izin masuknya itu, dalam tanda kutip izin masuknya itu ya. Jadi kita untuk pertama kali authorize ini kita jadikan true aja dulu. Nanti di bagian gate and policy itu nanti baru kita atur lah ya. Nah, terus ini bagian rules. Rules ini baru ngatur aturan-aturannya. Misal nih, kita atur kayak tadi ya, name kayak gini. Terus arrow-nya itu terus pertama required, misal require terus pakai koma. Pakai koma itu sebenarnya lebih enak ya, karena dia bisa lebih banyak opsinya. Kalau misalnya pakai yang kayak gini nih, dia nggak bisa nerima yang panah. Seandainya validasinya itu butuh panah. Jadi kalau pakai koma, dia itu bisa lanjut pakai panah gini. Nantilah ada contohnya. Terus string, terus misal minimal 3 karakter, min 3 karakter. Jadi Joe bisa Joe. Terus name habis itu misal birthday, jangan lupa pakai di atas ya. Birth date, oke. Birth date ini kita pakai required sama misal format date. Nah, kayak gini. Setelah itu apa ya? Misal nih contoh bio ini kan bio itu ya nggak usah lah, bio itu kan opsional juga ya, jadi nggak usah bio. Oh iya, contoh yang ribet, contoh validasi ketat. Misal kita mau email nanti ya, validasi ketat misalnya gitu, contoh validasi ketat. Ini kita komen kan nggak ada ya, nggak ada email, nggak ada kan. Ini contoh aja, ini aktifin dulu aja. Misal nih required ini terus dia harus pakai format email. Ntar nih kasih koma, jangan lupa. Email koma. Terus di sini format email. Nah, terus kita itu bisa kasih kayak ginian juga teman-teman. Unique, unik gitu ya. Students email. Nah, maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah dia itu wajib diisi, harus menggunakan format email, terus uniknya ini nggak boleh sama di bagian ini tabel student kolom email. Jadi di tabel student di kolom email itu nggak boleh ada email yang sama. Contohnya gitu. Oke ya. Terus cara masangnya gimana? Sekali lagi, sebenarnya ini kita bisa pasang di controller ya. Cuman karena controller itu sebagai
kita biar enak jadi apa ya, pengatur, manajer lah ya, sebagai manajer. Jadi nggak cocok kalau misalnya validasi itu kita taruh di controller juga. Makanya kita pakai request itu ya, asal usul kenapa kita pakai request. Sebenarnya tanpa request itu bisa. Sekali lagi, tanpa request itu bisa, cuman itu nggak bagus. Nah, sekarang gimana cara masang apa? Masang validasi yang telah kita buat ini ke controller. Caranya gimana? Pertama, requestnya ini kan requestnya sudah kita ganti sekarang. Requestnya dia nggak minta ke request dari yang biasa, yang bawaan. Kita ambil requestnya dari store student request. Ini store student request. Kita ambil dari situ. Terus ini tetap request gak apa-apa. Ini kan variabel yang kita buat sendiri. Sebenarnya ini itu kita ganti jadi R doang juga nggak apa-apa. Cuman nggak bagus. Nggak ada orang pakai R doang gitu. Jadi usahakan kayak standar ya teman-teman. Nah, setelah kita ganti jadi requestnya itu ke store student request, kita tinggal pasang aja. Kita tinggal pasang misal di sini ini kita hapus, ini kan sudah nggak dipakai ya. Kita sudah taruhnya di request. Nah, di bagian create ini kita pasang valid requestnya. Request kayak gini, request terus validated. Validated ini dia mengarah ke bagian sini teman-teman. Bukan yang sini. Validate ini mana sih? Oh, enggak, berarti enggak. Validated ini bawaan ya teman-teman. Dia ngarah ke sinilah, form request. Ini gitu. Terus jadi ini kan sudah nggak dipakai, teman-teman bisa hapus. Oke, sudah ya. Profile. Misal terus habis dikasih validasi kita bisa return return apa ya? Redirect. Misal return redirect kemana nih? Ke yang pertama tadi profile. Misal kayak gini bisa. Nah, sekarang kita akan buat ini jangan lupa titik koma. Oke, sekarang kita buat uh, blade-nya. Kenapa kok buat blade-nya? Nah, kenapa kita buat blade-nya? Karena kalau misalnya teman-teman di Tinker itu dikasih validasi pun tetap robos dia. Coba ya, sebagai contoh nih, Tinker ya, barisan Tinker. Terus kita akan coba, misal mana ya? Use-nya mana? Misal use student model. Terus kita akan coba masukkan data yang nggak sesuai. Name-nya A doang. Terus birth date-nya bukan birth date. Iya, birth date-nya normal. Bio-nya normal. Ininya normal. Nah, itu masuk teman-teman. Makanya kita nggak bisa pakai Tinker untuk ini. Dan kenapa? Karena ini berarti validasi nggak guna dong. Enggak dong. Emangnya kalau user akses website kita mau pakai Tinker? Enggak kan? Pasti pakai UI kan? Nah, oh ya, buat teman-teman yang nanya, profile ini apa? Profile ini dia beda sama yang ini ya. Kalau misalnya yang bagian sini, itu ngarahnya ke folder profile, file profile yang ada di resource, view, profile. Nah, yang bagian mana tadi? Profile controller itu, yang return view itu, dia profile yang di sini itu, yang dimaksud adalah profile yang ini, file ini, profile.php. Kalau misalnya ini bagian yang store redirect profile, itu dia ngarah ke bagian root, web, profile. Yang ini ya. Sip, oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat apa ya? Membuat apa ya? Membuat rootnya dulu. Kita membuat root dari si index kan sudah nih. Si index kan sudah. Kita akan buat root ke bagian student, tapi pakai post. Kayak gini.
Ini metodenya kita ganti post, klik kayak gini. Terus ini alamatnya misal profile apa ya? Gimana ya, Cak? Biar enak ya. Kita trend ke home aja dah. Bagian mana-mana. Nggak usah. Benar-benar kayak gitu aja. Jadi ini kita jadikan misal student profile create aja. Profile create. Ini tambah s saja. Profiles create. Ini jadi ngarah ke bagian mana? Dia bukan ke index, ke store, teman-teman. Paham ya? Jadi bagian sini, ini maksudnya dari mana tadi? Maksud dari yang ini, kode ini pakai store. Jadi dia itu akses ke bagian sini, teman-teman. Store yang dimaksud yang di sini itu adalah store yang ini. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kita baru buat sekarang kita buat kita belum buat halamannya, teman-teman. Kita belum buat controller ke halamannya. Jadi kita buat sebuah metode baru, misal public function create gitu, public function create kayak gini misal. Terus ini kita arahkan ke halaman student create misal. Return gini. Return view. Misal nanti ini kita belum buat filenya ya. Misal nama filenya adalah students gini create misal gitu. Ini belum ada ya, teman-teman. Kita buat dulu filenya. Exit ininya, terus kita buat misal php artisan make view kayak gini. Itu di students create misal gitu. Enter. Nah, kita dibuatkan di bagian sini. Oke. Ini kita pakai layout punya extendnya ke layout app, layouts ini, terus ke app, jadi titik app. Nah, kayak gini, teman-teman. Dia ngarah ke sini bagian profile controller. Jadi kalau misalnya ini tuh dipanggil, dia bakal ngarah ke halaman student create. Jadi terus student create ini kita taruh di URL di web.php. Misal kita kasih nama apa? Profile. Oh, ini aja. Profile create tapi pakai metode get apa gitu aja. Dulu. Tek kayak gini ya, keliru. Gimana sih? Control shift down. Gimana ya? Kok nggak bisa? Alt shift down. Nah, ini pakai metode get. Terus URL yang ini pakai create. Nah, kayak gini, teman-teman. Terus di bagian mana ya? Bagian ini kita pakai gini aja dah. Student. Kayak gini. Kayak gini aja apa? Sekarang baru kita buat untuk si UI-nya, teman-teman. UI-nya teman-teman bisa ke mana. Nih, create.php. Kita pakai si konten. Bukan konten, apa sih? Yield. Yieldnya ke konten. Ini dari mana? Paham ya dari mana? Kalau nggak paham, kalau misalnya teman-teman lupa gitu, teman-teman bisa lihat video sebelumnya di bagian
Bagian apa? Teman-teman bisa lihat video sebelumnya di bagian 2 kalau nggak salah, bagian 2. Sekarang kita akan buat formnya. Form kayak gini, actionnya ini ngarah ke sini teman-teman. Actionnya dia ngarah ke profiles, tapi yang store kita bedakan aja dah teman-teman biar gak profile, misal profile store kita arahkan ke sini. Ini kita Ctrl C, terus profile store. Terus kita pastekan actionnya di sini teman-teman. Action tuh kita Ctrl Z ya, Ctrl J. Kita buat form lagi lah. Form tab terus Ctrl V. Nggak bisa. Kita Ctrl X, Ctrl V, kita push. Nah, gitu. Terus ini metodenya apa ya kira-kira? Metodenya adalah post ya teman-teman. Metode. Oh iya, untuk di sini pakai huruf besar. Post. Huruf besar, ingat huruf besar. Setelah itu kita kasih CSRF, CS biar dia bisa nerima metode lain, bisa nerima menjalankan metode. Setelah itu kita buat sebuah div kosong aja. Di dalamnya ada label tulisan misal name gitu ya. Terus nama lengkap gitu ya. Terus input pakai inputan, tipenya teks, terus name-nya name-nya itu name, bener ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi ya? Udahlah ini aja ya. Enggak. Kita kasih label for birth date, kayak gini. Terus ini label ya. Ya kita kasih misal tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir kayak gini. Terus input lagi, tipenya ini date. Terus name-nya adalah birth date. Name birth date ini teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, button teman-teman. Buttonnya itu simpan data. Oh iya, bio belum. Bionya ini pakai text area. Name-nya adalah bio. ID bio udah ada. Ini biarin kosong aja. Apa? Buttonnya ini tipenya type submit. Gini teman. Setelah itu apa lagi? Sudahlah, kita coba jalankan ya. PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve kayak gini. PHP Artisan Serve. Ya, coba sekarang kita buka PHP Artisan Serve. Kita akses bagian create nanti. Kita akan akses bagian create teman-teman. Create profile create apa ya? Dia halaman create apa sih teman-teman? Navigasinya harus kita perbaiki lagi sih ini. Ya, ini nih. Profiles create ini Ctrl C. Terus kita ke sini, Ctrl V. Kayak gini terus enter. Nah, kita akan ke halaman kayak gini jelek banget nih. Ntar kita perbagus sedikit lah. Kita kasih HR. Bukan HR apa ya? BR. Terus di bagian sini juga BR. Nah, kita lihat hasilnya, kita refresh. Agak lebih bagus lah ya. Nama lengkap, misal namanya adalah
Budi Budi Setiadi. Bukan, jangan Budi lah. Eko aja. Eko Hermawan. Hermawan. Kayak gitu misal. Terus tanggal lahirnya misal 2000 berapa ya? 2019 Juni. Nah, oke. Terus misal bionya adalah mancing nah Nia misalnya kita. Terus kita simpan data. Tunggu error nggak ya kira-kira? Tunggu ya. Oh, error teman-teman. Apa ini? Bio doesn't have value. Huh? Bio doesn't have value. Doesn't have a default value. Student. Oh, student tuh nggak ada bio kah? Insert into students name birth date update. Apa salahnya kita? Apa di request? Oh, requestnya kita belum kasih. Oh, kayaknya harus di sini juga teman. Kasih bio. Lupa berarti. Berarti harus. Misal nih required misalnya gitu ya. Terus kita refresh. Lanjutkan. Ini oh profile nggak ada. Adanya apa nih? Adanya profiles. Jadi di bagian controller ini kita ganti jadi profiles, bukan? Return redirect profiles. Profiles ini berarti ngarah ke halaman profil. Oke, sip. Ini kita Ctrl Z, Enter. Kita akan masukkan nama lengkap, misal Eko Hermawan Hermawan kayak gitu. Terus tanggal ini aja tanggal lahirnya misal Mancing Sejati. Sejati gitu ya. Simpan data. Oke, dia langsung ke halaman profile. Sekarang gimana caranya biar kita bisa nampilkan semua data dari database? Sebenarnya kan di database kan udah ada nih. Music Laravel, student ya. Student, ini Eko Hermawan. Ini yang nggak valid. Nah, ini Eko Hermawan. Mancing Sejati, mancing man. Oh, mancing sejati dimasukkan jam barusan. Curated. Oke lah ya. Lanjut. Sekarang kita akan coba menampilkan semua datanya. Cara gimana teman-teman bisa ke codingannya lagi. Ke bagian controller ini. Bagian index ini bukan first teman-teman. Tapi apa ya? All. Oke. Terus kasih get. Nah, kayak gini teman-teman. Keren kan? Bisa kasih kayak gini nah. All aja deh. All gini ya. Terus karena kita ngambil semua data ini pakai students, ini juga pakai students. Terus di bagian profile.blade.php ini kita bungkus pakai for each. Add for each kayak gini. Oh nggak langsung. Add for each ini. Yang ini aja. Misal pertamanya itu students ini terus jadi student teman-teman. Student. Ini kita Ctrl X masukkan ke dalam sini. Terus format dokumen. Nggak ada. Kira nggak apa. Coba kita balik ke sini terus kita refresh. Muncul nggak? Muncul ya. Muncul semua sekarang. Oke. Itu untuk validasi. Sekarang kita coba masukkan data yang salah. Kan waktu kita pakai Tinker tuh nggak muncul kan datanya, nggak muncul atau nggak, iya nggak muncul datanya.
Oh, kok nggak muncul? Masuk datanya, bener kan? Nah, sekarang kita pengen buat dia datanya itu nggak masuk. Oh ya, daripada kita akses lewat URL terus, mending kita akses lewat sini teman-teman, lewat profile, halaman profile. Ini misal kita kasih link baru, dia ke halaman, bukan, dia ke bagian ini, student create, Ctrl C, terus ke profile, Ctrl V, terus ke misal tambah data, tambah kayak gitu ya. Sekarang kita ke website kita lagi, terus kita refresh. Buttonnya di sini, kita klik tambah data, misal namanya A doang. Oke, terus namanya bla 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 bla. Kita simpan data. Ini berhasil apa enggak? Kira-kira. Kita lihat di database ya. Enggak, teman-teman. Enggak berhasil. Kenapa enggak berhasil? Karena validasinya enggak jalan. Sekarang kurangnya kita di mana, yuk? Sekarang kurangnya kita, pesan errornya itu enggak muncul. Sekarang kita akan munculkan pesan errornya. Biar user itu nggak bingung. Kalau misalnya kayak gini doang kan, user nggak sadar ini salah apa enggak gitu ya. Jadi kita akan tampilkan pesan error. Gimana caranya? Teman-teman ke create.php, bagian sini, teman-teman bisa kasih yang namanya error. Mana ya? Di mana ya? Di sini, di atas paling sini. Kita bisa kasih kayak error gitu, teman-teman. Errornya kita kasih di bagian n error misal. N error. Error. Error ini. Terus ini untuk name. Oke ya. Terus pesan errornya kita taruh sini. Span gitu. Terus message. Dollar message kayak gini. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Ini A doang. Oke. Simpan data. Nih lihat. The file must be at least 3 character. Kelihatan ya errornya. Ini at least 3 character. Ini the file must be at least ini dia apa ya? Otomatis ada karena kita kasih dia persyaratan di bagian sini. Paham ya? Oh iya, sekarang kita coba styling aja dia biar bagus. Kita kasih BR gitu ya. Terus kita kasih di style keliru kan. Kelas style color red misalnya gitu. Sekarang kita coba lagi, kita refresh. Nah, lengkapnya tanggal segini, masukkan simpan data. Nah, name file must be at least 3 character. Oke, paham? Ada pertanyaan masalah validasi sama request? Silahkan ditanyakan.